Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ini di pembelajaran 4 ya. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga PJOK di halaman 81 sampai dengan 89. Untuk melihat video lainnya, silakan adik-adik klik di kolom deskripsi ya. Lalu scroll ke bawah, cari kelasnya kelas berapa, tema berapa. Lalu nanti ada biru-birunya kayak gini. Ini diklik aja untuk masuk ke playlistnya ya adik-adik. Atau bisa juga di kanan atas sini, adik-adik klik. Nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada Beni, Edo, Siti, dan Dayu. Hari ini kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Bacalah dongeng di bawah ini dan bermain peranlah bersama temanmu ya adik-adik. Judulnya Anak Gembala dan Serigala. Nah, ini bacaannya ada petunjuknya ya, ada narator. Narator itu adalah orang yang kayak kalau adik-adik lihat film, di awal tuh ada cerita dulu. Ya, misalnya suatu hari di sebuah hutan yang rindang gitu ya. Nah, itu narator ya. Nah, kita mulai. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Kata tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Kata anak gembala, "Ada serigala! Serigala! Tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Kata orang kampung satu, "Di mana serigalanya? Di mana?" Kata orang kampung yang kedua, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Lalu anak gembala itu, "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Lalu kata orang kampung tiga, "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Hah? Nah itu ya adik-adik ceritanya. Nih contoh gambarnya kayak gini nih. Ada domba-dombanya lalu dia tertawa terbahak-bahak senang karena dia sudah menipu para warga yang datang membantunya. Nah ini masih lanjut. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Kata anak gembala, "Tolong, tolong ada serigala, tolong, serigala memakan domba." Kata orang kampung satu, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Lalu kata anak gembala, "Ah, memang tidak ada serigala. Aku iseng aja berteriak minta tolong." Kata orang kampung dua, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi sama kamu." Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. "Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong!" Kata orang kampung satu, anak gembala itu pasti bermain-main lagi." Dan kata orang kampung dua, dia tidak bisa lagi menipu kita." Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Ceritanya seru sekali ya adik-adik ya.
Sekarang adik-adik diskusikan bersama teman-teman tentang pesan yang terdapat pada dongeng tadi. Ya, kita lihat pesannya. Jadi pesannya adalah kita tidak boleh sekalipun berbohong kepada orang lain. Ya adik-adik ya, ingat tadi di ceritanya, serigalanya dibuat main-main sama si anak gembala. Akhirnya karena dia sering berbohong, apa adik-adik? Ya, apabila kita sering berbohong, maka lama-kelamaan orang tidak akan ada yang mau percaya lagi sama kita. Karena kita sudah sering berbohong, ya. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu, bersikap manja pada tuannya. Lalu kelinci berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat menolong karena suka membantu teman. Sekarang adik-adik tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelas adik-adik. Bagian tengahnya diisi nama seperti ini, misalnya namanya Edo. Lalu nanti bagian luar ada seperti ini nih. Ya, ada 4. Ini nanti diisi sifatnya dari si Edo. Ya, contohnya si Edo ini sifatnya rajin, penolong, ramah, dan lucu. Nah, kalau ini sebetulnya nanti disesuaikan dengan teman adik-adik ya. Karina akan kasih tahu macam-macam sifat ya yang biasanya dimiliki orang lain. Yang pertama ada supel. Supel itu mudah bergaul. Ada juga sombong, humoris, kreatif, pemalu, pemaaf, optimis, mandiri, rendah hati, jujur, dermawan, pelit, setia, sopan, bijaksana, dan masih banyak lainnya. Nanti boleh adik-adik cari di sini, mungkin ada teman adik-adik yang sifatnya seperti yang ini. Nanti ditulis saja. Karina mau mencontohkan di sini, misalnya ada Kansa. Ya, misalnya Kansa ini supel, lalu lucu, kemudian mandiri, kemudian jujur. Ya, lalu misalnya yang kedua teman Karina namanya Kenzi. Misalnya Kenzi itu lucu, kreatif, terus misalnya rendah hati, lalu misalnya sopan. Kemudian misalnya teman Karina yang ketiga ada namanya Nuri. Nuri ini setia misalnya, kemudian bijaksana, kemudian pemalu, lalu misalnya pemaaf. Ya, nanti buatnya seperti itu ya adik-adik. Perankanlah sifat-sifat dari temanmu yang tadi sudah ditulis. Ya, diperankan misalnya kalau lucu, senang bikin lelucon gitu ya adik-adik ya, sering bikin orang ketawa. Kemudian berikutnya, kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Gesit itu cepat dan sigap ya adik-adik ya. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Nah, gerakannya ikuti seperti gambar ini ya. Nih, ini menggunakan lompat tali ya, namanya skipping. Nih, namanya skipping. Nah, lalu jadi dipegang, lalu diputar seperti ini, ke atas, lalu begitu ke bawah, nanti loncat ya. Nanti perhatikan petunjuk dari Bapak atau Ibu guru ya adik-adik ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!